Bab 1628. Tidak disangka alam sempurna begitu lemah. Pedang kayu. Warrior yang memandang Shiro dan pedang kayu di depannya, tercengang. Saat berikutnya, dia mengambil pedang kayu di tangan kirinya, kemudian buru-buru mengirim Shiro ke pagoda Hongmeng, karena pada saat ini jarak 3 meter darinya benar-benar menghilang. Ruang hampa secara alami tidak akan hilang tanpa alasan. Alasan mengapa itu hilang adalah karena kekuatan misterius menyebar ke arahnya. Pada saat ini, kekuatan misterius telah menyebar sampai di depannya. Warrior yang menatap pedang kayu di tangannya, entah kenapa pedang kayu itu tidak menolak, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan Shiro. Hanya saja dia penasaran, bagaimana bisa Shiro meyakinkan pedang kayu ini? Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Memegang pedang kayu di tangannya, mata warrior yang sedikit tertutup, niat membunuh dengan panik bergegas menuju pedang kayu. Namun, pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba bergetar hebat, cahaya pedang terpancar. Sesaat, semua niat membunuhnya terguncang menjadi kehampaan oleh cahaya pedang ini. Menolak. Pedang kayu menolak niat membunuh. Warrior yang tertegun, dia tidak menyangka pedang kayu ini akan menolak jiwa pedang, dan dia juga merasa pedang kayu ini sebenarnya sangat marah. Setelah hening sejenak, pikiran warrior yang bergerak sedikit, niat membunuh mengalir kembali ke dalam tubuhnya, dan kemudian, jiwa pedang muncul di sekitarnya, memberkati pedang kayu itu. Pedang kayu itu bergetar hebat, dan kemudian menyerap jiwa pedang dengan bersih. Warrior yang melirik pedang kayu di tangannya, dan saat berikutnya, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, kekuatan misterius telah menyebar ke setengah kaki di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang tiba-tiba membuka matanya, kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pedang reinkarnasi. Keterampilan pedang yang sama, pedang yang berbeda. Pada saat warrior yang menghilang, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba runtuh, kemudian, di mata semua orang, cahaya pedang melesat ke arah posisi Louis Yang. Dimanapun tempat yang dilewati cahaya pedang, ruang hampa itu runtuh dan musnah lapis demi lapis, dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Hanya dalam sekejap, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu mil itu benar-benar runtuh dan musnah. Tidak hanya itu, kekuatan misterius yang ditampilkan oleh Louis yang tiba-tiba berhenti di tempat pada saat cahaya pedang muncul, dan kemudian kekuatan misterius itu mulai menghilang secara perlahan, seolah-olah es batu yang mencair oleh terik matahari. Sebenarnya, banyak orang yang tidak melihat pemandangan ini sama sekali, karena saat warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang, kecepatan cahaya pedang sangat cepat. Hanya mereka yang memiliki kekuatan di lapangan yang bisa melihat dengan jelas lintasan pedang warrior yang. Orang-orang lainnya melihat ini, cahaya pedang muncul, ruang runtuh, dan kemudian cahaya pedang muncul di depan Louis Yang. Saat warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang, ekspresi Louis Yang tiba-tiba menjadi serius, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Saat berikutnya, tangan kanan Louis Yang terentang, telapak tangannya langsung mengenai pedang kayu warrior yang. Bang! Saat pedang kayu mengenai telapak tangan, di mata semua orang, ruang hampa dalam radius puluhan ribu mil retak dalam sekejap. Perlu dikatakan, kedua kaki Louis yang mundur hampir 100 meter, tanah dalam jarak beberapa ribu meter di sekitarnya tiba-tiba mulai runtuh, hanya dalam sekejap. Seluruh permukaan tanah berubah menjadi jurang yang dalam, dan di jurang bawah tanah yang dalam masih terus runtuh. Ini karena Louis yang mengarahkan kekuatannya ke tanah. Pada saat ini,
semua orang di lapangan membeku di tempat. Warrior yang minum obat. Ini pemikiran di benak semua orang saat ini. Warrior yang benar-benar memukul mundur Master Alam Alami dengan satu pedang. Tapi segera, beberapa mata tajam orang jatuh pada pedang kayu di tangan Warrior Yang. Di atas kehampaan, mata Gusri Yang dan Helis Yang juga jatuh pada pedang kayu di tangan Warrior Yang. Pada saat ini, ekspresi keduanya sedikit serius. Setelah beberapa tarikan napas, Helis Yang berkata, apakah pedang itu? Gusri Yang mengangguk, mungkin. Helis Yang berkata, bagaimana pedang ini bisa jatuh ke tangannya? Gusri Yang menggelengkan kepalanya, itu bukan intinya adalah mengapa pedang ini memilihnya. Pedang ini, maha benar, maha baik, maha adil, maha tinggi, dan majikannya di dalam sejarah semuanya adalah orang baik dan benar. Dan warrior yang dia tidak masuk akal. Helis Yang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak perlu tebak, nanti tanyakan saja padanya. Gusri Yang mengangguk, benar. Di bawah, di suatu tempat, Jericho dan Foxy menatap pedang di tangan di kejauhan. Setelah beberapa saat terdiam, Jericho berkata dengan sungguh-sungguh, pedang apa ini? Foxy menggelengkan kepalanya, belum pernah lihat. Setelah hening sejenak, Jericho berkata, sangat kuat. Foxy terdiam, wajahnya sedalam air. Selain itu, Freya yang melirik Warrior Yang, lalu tetap diam. Di kejauhan, Warrior Yang berhenti, dia tidak mengejar, karena dia sudah kehilangan kekuatannya saat ini. Tidak cepat, tapi lelah. Pedang barusan secara langsung menguras semua energi hitamnya, serta kekuatan fisiknya. Tidak hanya itu, dia merasa kekuatan roh dan kekuatan jiwanya sudah terkuras habis. Pedang ini sangat jahat. Inilah pikiran Warrior Yang saat ini. Sebenarnya, dalam hatinya sangat jelas, dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia tidak dapat mengendalikan pedang ini, karena dia dapat merasakan kekuatan pedang ini sebenarnya jauh lebih dari itu. Hanya saja kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memainkannya. Memulihkan pikirannya, dia melihat pedang kayu di tangannya, dan pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba bergetar, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Warrior Yang. Di kejauhan, Louis yang melihat telapak tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya retak, seluruh telapak tangannya benar-benar retak, dan lubang retak mencapai pergelangan tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia menatap Warrior Yang di kejauhan. Tidak disangka, pedang itu ada di tanganmu. Warrior Yang menyipitkan matanya sedikit, kamu tahu asal-usulnya? Kamu tidak tahu. Louis yang bertanya balik. Warrior Yang menggelengkan kepalanya. Louis yang melirik Warrior Yang, menarik sekali. Apa maksudmu? Warrior Yang tidak mengerti. Louis yang menggelengkan kepalanya sedikit, kedepannya kamu akan tahu sendiri. Berbicara sampai di sini, dia melihat sekeliling dan berkata, kali ini, aku, Aula Disiplin, melakukan sesuatu yang tidak adil, dan jika ada kesalahan, kami akan mengakuinya. Itu. Tapi, jika di masa depan kamu merasa Aula Disiplin mudah ditindas, kamu bisa mencobanya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik melihat Warrior Yang, kamu juga bisa mencobanya. Saat kata-kata itu jatuh, tubuhnya bergetar dan langsung menghilang di tempat. Saat Louis yang menghilang, Hanolu tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, hati-hati. Pada saat suara Hanolu terdengar, Warrior Yang menoleh, melihat ke kejauhan. Pada saat ini, sesosok bayangan sedang menyerang ke arah ledakan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Bayangan ini tidak lain adalah Sonny Yang. Pada saat ketua aula disiplin, Louis yang tidak membunuh warrior Yang, Sonny yang tahu jika dia dan cucunya ingin hidup, mereka harus membunuh warrior Yang. Dan untuk membunuh warrior Yang, sekarang adalah waktu terbaik. Karena pada saat ini orang bodoh dapat melihat bahwa warrior yang telah runtuh dan kekuatannya sudah banyak terkuras. Pada saat ini, jangankan master alam sempurna, meskipun dia adalah master alam reinkarnasi juga dapat dengan mudah membunuh warrior Yang. Wajah warrior Yang tenggelam. Pada saat ini, dia tidak memiliki energi hitam di tubuhnya, dan tubuhnya ambruk. Kondisinya saat ini tidak dapat menghentikan pukulan kekuatan penuh Sonny Yang. Namun, dia tidak akan memilih untuk duduk diam. Tepat saat dia memutuskan untuk bertarung hidup dan mati, sebuah tombak emas tiba-tiba melesat dari langit. Tombak emas itu sangat cepat dan bertabrakan dengan Sonny Yang dalam sekejap. Boom! Di mata semua orang, Sonny Yang secara langsung terguncang ribuan kaki jauhnya karena tembakan ini. Dalam sekejap, semua orang di lapangan melihat ke depan warrior Yang, dan di depan warrior Yang, seorang wanita muncul. Wanita ini tidak lain adalah Irene An. Gadis yang sangat kuat. Di atas kehampaan, Gusri yang memandang Irene An dan berkata dengan sungguh-sungguh, satu pukulan biasa sudah cukup membuat master alam sempurna yang tidak ada celah mundur. Gadis ini siapa? Pertanyaan Gusri yang juga menjadi pertanyaan banyak orang di lapangan, dan semua mata tertuju pada tangan Irene An. Namun, Irene An memandang warrior Yang, apakah kamu baik-baik saja? Warrior yang tersenyum pahit, jika kamu tidak datang, aku hampir terjadi sesuatu. Irene An menoleh, melihat Sonny Yang di kejauhan, ingin yang hidup atau mati. Mendengar kata-kata Irene An, banyak orang di lapangan tercengang lagi. Ingin yang hidup atau mati. Wanita ini tidak terlalu sombong. Warrior yang juga sedikit terkejut, dia melirik Irene An dan berkata, hidup. Irene An sedikit mengangguk, 10 trik. Begitu perkataannya jatuh, saat berikutnya, dia menghilang langsung di tempat, dan pada saat dia menghilang, boom! Tiba-tiba ada ledakan di kejauhan, dan kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, Sonny Yang langsung terguncang dan terbang ribuan kaki jauhnya. Semua orang ngeri. Pada saat ini, Irene An tiba-tiba menghilang di tempat lagi. Bang! Di kejauhan, Sonny Yang terlempar lagi, kali ini dia terbang lebih dari 2000 kaki. Di atas kehampaan, Gusri Yang dan Helis yang saling memandang, keduanya memiliki tatapan yang bermartabat dan mengejutkan di mata mereka. Di bawah, setelah memukul Sonny Yang, Irene An dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh orangnya menghilang lagi. Bang! Sonny Yang terguncang dan terbang mundur lagi, kali ini, dia terbang hampir 3000 kaki baru kemudian berhenti. Begitu dia berhenti, noda darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, lalu menatap Irene An, siapa kamu? Irene An tidak berbicara. Tangan kanannya mengangkat pemecah langit dan menunjuk ke Sonny Yang. Saat berikutnya, dia berputar di tempat, memegang pemecah langit, melempar ke arah Sonny Yang. Cahaya keemasan melintas di lapangan. Krak! Suara tulang patah tiba-tiba terdengar di lapangan. Semua orang menoleh, melihat Sonny Yang ada di samping. Di kejauhan, wajah Sonny Yang berubah drastis, kemudian dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya ke depan. Puff! Di mata semua orang, tombak panjang itu langsung menembus telapak tangan Sonny Yang. Kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang itu langsung membuat Sonny Yang terbang mundur. Bang! Pada akhirnya,
Sony yang langsung dipaku ke tembok kota oleh tombak panjang itu. Tidak ada perlawanan. Penekanan mutlak. Semua orang. Warrior yang memandang Irenean, kamu bilang 10 trik, tapi kamu baru menggunakan 4 trik saja. Irenean melirik Sony yang di kejauhan, lalu ke warrior yang, aku tidak menyangka alam sempurna begitu lemah. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, dan berkata, aku baru mengeluarkan 40% dari kekuatanku. Warrior yang bersambung.